Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of the audience, the honorable lecturers, and fellow friends who have joined me in this room today. Thank you so much for attending my presentation on the special occasion today. First of all, allow me to introduce myself. My name is Novia Putri Andani with student ID D1011911046 as an urban and regional planning student from the Laboratory of Housing and Settlement Planning. Today, I will be presenting my final project with title The Community Satisfaction Level of Home Improvement Assistance Program or BSPS in Providing Livable House of Taman Nandrea Jaya Subdistrict, Taman Nandrea District, Makassar City. It's supervised by Mrs. Dr. Engineer Wiwik Wahida Osman, Bachelor and Master of Engineering, and also Mrs. Dr. Engineer Haja Mimi Arifin, Master of Science. For all of the audience, please allow me to explain the rest of my presentation by using Bahasa Indonesia. Next. Berikutnya adalah latar belakang. Nah, praktik pengadaan rumah swadaya itu banyak dilakukan masyarakat Indonesia karena sulit menjangkau harga rumah di perkotaan. Rumah swadaya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat dibantu oleh pihak lain seperti arsitek, kontraktor, tukang, dan lain-lainnya, namun hal tersebut dapat membutuhkan biaya tambahan dan menjadi kendala khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat memiliki pengetahuan yang minim terhadap standar rumah layak huni, sehingga juga dapat mengurangi kondisi kelayakan rumah yang dibangun. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginisiasi Proyek National Affordable Housing Program atau NAHP bersama World Bank, di mana salah satu komponennya ialah program BSPS. Berikutnya adalah beberapa pertanyaan penelitian yang telah saya susun. Nah, dari pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin siapa antara lain, yang pertama, mengidentifikasi karakteristik permukiman penerima program BSPS di Kelurahan Taman Raya Jaya, dua, menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Taman Raya Jaya, dan yang ketiga, menyusun arahan rekomendasi peningkatan program BSPS di Kelurahan Taman Raya Jaya. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, berikut adalah beberapa teori yang saya gunakan dalam penelitian saya. Yang pertama, terkait perumahan swadaya, saya mengambil dari Hijriah tahun 2017, kelayakan hunian dari Kamus Agraria dan Tata Ruang, konsep rumah layak huni dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, program bantuan stimulan perumahan swadaya dari Permen PUPR nomor 7 tahun 2022, dan kebijakan umum BSPS 2022. Serta terkait kepuasan masyarakat dari Sedarmaya tahun 2009, serta unsur-unsur penilaian kepuasan masyarakat dari Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Selanjutnya adalah kerangka konsep yang disusun berdasarkan teori-teori tersebut. Dapat dilihat secara jelas pada layar. Berikutnya adalah lokasi penelitian. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa saya mengambil studi kasus di Kelurahan Tamalan Raya Jaya, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar, dengan lingkup wilayah RW 1, 2, 3, 6, dan 7. Nah, metode penelitian, yang pertama jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Adapun populasi berupa penerima program PSPS di Kelurahan Tamalan Raya Jaya sehingga sampelnya berjumlah 121 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, serta kajian literatur. Dan teknik analisis data terdiri dari analisis kuantitatif berupa statistik deskriptif dan scoring sederhana, serta analisis spasial, importance performance analysis, atau biasa disingkat IPA, serta analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Dapat dilihat pada tabel yang ada pada layar. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan 7 penelitian, variabel, indikator, serta data-data yang saya butuhkan. Nah, berikutnya adalah kerangka penelitian. Di sini saya menyusun kerangka penelitian yang dapat kita lihat secara jelas pada layar.
Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk pertanyaan penelitian pertama, yakni terkait karakteristik penerima program BSPS di Kelurahan Tomelan Raya Jaya. Nah, untuk masyarakat penerima program BSPS ini dilihat berdasarkan asal daerahnya, terdiri dari masyarakat yang berasal dari Kota Makassar itu sendiri maupun dari luar Kota Makassar. Nah, mayoritasnya berasal dari Kota Makassar. Nah, masing-masing penerima program BSPS ini telah berkeluarga yang dimana masing-masing rumahnya itu terdiri dari 1 hingga 4 kepala keluarga. Dan hal ini telah sesuai dengan persyaratan program BSPS yang mana harus merupakan warga negara Indonesia yang telah berkeluarga. Selanjutnya adalah berdasarkan status kepemilikan. Diketahui mayoritas penerima program BSPS memiliki status kepemilikan rumah yakni dengan status milik sendiri. Nah, hal ini juga telah sesuai dengan persyaratan program BSPS yang harus menguasai tanah dengan bukti kepemilikan. Selanjutnya, adalah jenis-jenis pekerjaan penerima program BSPS. Terlihat bahwa jenis-jenis pekerjaan ini mayoritas bekerja di sektor informal, di mana jenis pekerjaan paling dominan adalah ibu rumah tangga dan juga buruh bangunan. Nah, dari jenis pekerjaan tersebut diketahui tingkat pendapatan masyarakat berkisar paling banyak antara 2.500.000 hingga 3.500.000. Dan hal ini juga telah sesuai dengan persyaratan program BSPS yang mana penghasilan keluarga tidak melebihi upah minimum provinsi. Nah, selanjutnya adalah karakteristik fisik rumah penerima program BSPS di Kelurahan Tamalan Raya Jaya. Yang pertama, saya menggunakan indikator-indikator kelayakan hunian yang terdiri dari satu, ketahanan bangunan. Dilihat dari penggunaan material pada bagian atap, lantai, dan dinding. Nah, dari penggunaan material ini kemudian data diakumulasikan sehingga memperoleh data kualitas bangunan, yang mana terlihat bahwa mayoritas rumah penerima program BSPS telah memiliki kualitas rumah permanen atau sebanyak 70 unit. Namun masih terdapat 51 unit lainnya yang tergolong semi permanen karena masih menggunakan material tidak layak, baik sebagian maupun seluruh komponennya. Yang kedua adalah kecukupan luas bangunan. Nah, dari rumah-rumah penerima program BSPS yang telah disurvei, masih terdapat 17 unit rumah yang tidak memenuhi standar luas 9 meter persegi per orang menurut Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 403 tahun 2002. Selanjutnya, akses sanitasi. Saya menggunakan indikator kepemilikan, ketersediaan kloset, serta saluran pembuangan tinja. Nah, dari data tersebut, saya mendapatkan bahwa masih terdapat 2 unit rumah yang memiliki fasilitas sanitasi yang kurang layak karena klosetnya buntu dan juga memiliki saluran pembuangan yang bermasalah. Selanjutnya adalah akses air minum. Nah, saya menampilkan data sumber-sumber air minum yang digunakan masyarakat serta sumber air bersihnya. Nah, diketahui bahwa masih terdapat 3 unit rumah yang harus menyambung akses air bersih ke tetangga terdekat. Dan yang kelima adalah syarat kesehatan bangunan dilihat dari adanya ventilasi rumah. Ventilasi ini terbagi menjadi pintu, jendela, dan lubang udara. Nah, diketahui masih terdapat 1 unit rumah yang tidak dilengkapi dengan jendela dan 4 unit rumah lainnya tidak dilengkapi dengan lubang udara. Selanjutnya adalah pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Tamulan Raya Jaya berdasarkan tahapan prosedur dan waktu pelaksanaannya. Yang pertama, pendampingan tim pelaksana. Masyarakat selalu didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan atau TFL pada setiap pelaksanaan program BSPS sehingga dapat berjalan sesuai jadwal. Yang kedua, terdapat kegiatan sosialisasi yang diadakan sebanyak 3 kali dengan agenda atau informasi terkait program BSPS, penyusunan DRPB atau rencana anggaran biaya, bantuan-bantuan yang dapat diperoleh, serta kesiapan swadaya masyarakat. Yang ketiga adalah penyusunan daftar rencana penggunaan bantuan atau DRPB. Nah, masyarakat di sini dapat menyusun DRPB secara mandiri ataupun dengan masukan dari tukang yang telah ditunjuk berdasarkan identifikasi kerusakan komponen rumah. Yang keempat adalah pemilihan toko atau penyedia bahan bangunan. Masyarakat menyatakan toko atau penyedia bahan bangunan itu telah dipilih sebelumnya dan bukan berdasarkan rembuk antar penerima bantuan. Yang kelima, kesesuaian pengiriman bahan di mana telah sesuai dikirim dengan DRPB. Namun beberapa masyarakat mengeluhkan bahan-bahan yang diterima itu masih memiliki kualitas yang kurang baik. Adapun waktu pengirimannya telah
dikonfirmasi sebelum melakukan pengiriman. Yang keenam adalah penunjukan tukang atau pekerja. Nah, diketahui bahwa masyarakat penerima program SPS cenderung menunjuk tukang dari lingkup keluarga atau kerabat terdekat. Ya, selanjutnya adalah pengerjaan fisik perbaikan. Nah, tentunya tukang akan mengikuti arahan dari pemilik rumah atau penerima bantuan, dan di mana penerima bantuan serta TFL akan mengawasi serta mendokumentasi secara berkala. Adapun waktu pengerjaan fisik perbaikan ini dilakukan selama 3 minggu atau kurang dari 1 bulan. Nah, berikutnya adalah terkait produk dan hasil keluaran program BSPS. Nah, diketahui bahwa program BSPS ini memberikan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan upah kerja dan pembayaran upah kerja tukang. Nah, adapun persepsi masyarakat terhadap dana bantuan, yakni mayoritas atau sebesar 43% merasa cukup. Namun, masih terdapat juga masyarakat yang merasa kurang atau bahkan sangat kurang. Oleh karena itu, masyarakat cenderung mengeluarkan tambahan dana pribadi seperti yang terlihat pada grafik. Nah, di mana tambahan dana pribadi yang dikeluarkan ini paling banyak berkisar antara 1 hingga 5 juta rupiah. Nah, program BSPS dapat membeli bahan-bahan material seperti yang terlihat pada tabel. Nah, dari dana bantuan tersebut juga dapat digunakan untuk memperbaiki rumah, baik komponen struktur maupun non-struktur. Nah, setelah menerima program BSPS, maka dilihat adanya peningkatan kondisi rumah swadaya masyarakat berdasarkan tipologi rumah, yang mana terdapat 70 unit rumah tembok, 27 unit rumah setengah tembok, dan 24 unit rumah kayu panggung. Selanjutnya adalah sasaran program BSPS. Nah, berdasarkan karakteristik fisik rumah penerima program BSPS, diakumulasikan sehingga memperoleh tingkat kelayakan hunian rumah masyarakat, yakni 89 unit rumah layak, 30 unit rumah agak layak, dan 2 unit rumah tidak layak. Nah, hal ini tersebar pada segmen 1, 2, dan 3 seperti yang terlihat pada layar. Selain itu, program BSPS juga bertujuan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat yang dapat diwujudkan dengan partisipasi penerima bantuan secara individu dengan turun langsung sebagai tukang atau pekerja perbaikan rumah, maupun secara berkelompok melalui kegiatan gotong royong. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan penelitian kedua, yakni terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program BSPS. Nah, di sini terdapat beberapa indikator dan sub-sub indikator yang dinilai dari program BSPS itu sendiri. Maka dari hasil akumulasi total, diperoleh tingkat kesesuaian kepuasan dan kepentingan pelaksanaan indikator program BSPS tersebut memiliki nilai sebesar 94,75%, yang mana berarti pelaksanaan program BSPS itu masih tergolong kurang baik. Nah, dari sub-sub indikator tadi diklasifikasikan kembali ke dalam Kartesius IPA menjadi 4 kuadran, yang dimana hasil klasifikasi sub-sub indikator pada kuadran 1 itu masih memiliki kinerja yang kurang baik dan sangat memerlukan upaya peningkatan agar capaian program BSPS dapat diperoleh secara lebih optimal. Nah, berdasarkan hasil analisis IPA tadi, maka disusun arahan peningkatan program BSPS sebagaimana tujuan dari pertanyaan penelitian ketiga, yakni pertama adalah menentukan skala prioritas perbaikan rumah dengan mengikuti acuan penilaian seperti yang dapat dilihat pada layar. Nah, diketahui bahwa pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Tamalan Raya Jaya merupakan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya atau PKRS yang dapat memperbaiki 2 hingga 3 komponen struktur dan struktur yang rusak. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk menentukan skala prioritas perbaikan komponen rumah dan bahan-bahan bangunan yang diperlukan. Yang kedua adalah mengadakan sosialisasi terkait material konstruksi rumah yang layak. Nah, dapat dilihat pada layar bahwa terdapat 4 tipe rumah sederhana di Indonesia, dan keempat jenis rumah ini memberikan contoh penggunaan material yang layak. Yang ketiga adalah melibatkan perempuan secara aktif dan mendorong adanya kegiatan gotong royong antar penerima bantuan. Nah, arahan ini diharapkan dapat membantu para penerima bantuan sehingga proses pengerjaan perbaikan dapat dilakukan secara bergantian dan diharapkan dapat mengurangi pengeluaran biaya yang berlebih.
Selain dari hasil analisis IPA, saya juga menambahkan arahan berdasarkan karakteristik rumah swadaya masyarakat yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni perlunya adanya peningkatan kelayakan hunian. Yang pertama, perlunya peningkatan ketahanan bangunan yang dapat dilakukan dengan pembatasan pilihan material layak sesuai komponen pada penyusunan DRPB. Nah, di sini terdapat daftar material layak berdasarkan komponen atap, dinding, dan lantai. Yang kedua adalah pemenuhan kecukupan luas bangunan. Nah, dapat dilakukan dengan perluasan bangunan atau peningkatan jumlah lantai bangunan dengan mengacu pada ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam RT/RW Kota Makassar. Yang ketiga adalah peningkatan akses sanitasi. Nah, dapat dilakukan dengan pengecekan kembali kualitas fasilitas sanitasi penerima bantuan dan lebih merekomendasikan pengajuan fasilitas sanitasi seperti kloset, pipa, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah peningkatan akses air minum layak. Nah, dapat dilakukan dengan mengumpulkan data kelompok masyarakat yang ingin mengajukan akses kepada PDAM. Namun, alternatifnya dapat dilakukan dengan mengadakan sumur bor atau sumur galian. Yang kelima adalah pemenuhan syarat kesehatan, yakni dengan melakukan pengadaan sosialisasi terkait pentingnya ventilasi rumah dan lebih merekomendasikan pengajuan bantuan ventilasi dalam penyusunan DRPB, misalnya pintu, jendela, ataupun lubang udara. Nah, berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, berdasarkan karakteristik permukiman penerima program BSPS Kelurahan Tabanan Jaya, maka diketahui bahwa sebagian besar masyarakat telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Program BSPS tetap dapat terlaksana meskipun beberapa prosedur-prosedur yang ada itu tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Namun, setelah melaksanakan program BSPS, terjadi peningkatan kelayakan hunian di mana terdapat 89 rumah layak, 30 rumah agak layak, dan 2 rumah tidak layak. Yang kedua adalah hasil analisis IPA, menunjukkan bahwa pelaksanaan program BSPS memiliki nilai tingkat kesesuaian sebesar 94,75%, yang mana masih kurang dari 100%, yang berarti pelaksanaan program BSPS masih tergolong kurang baik. Adapun sub-sub indikator pada kuadran 1 menjadi prioritas utama yang sangat memerlukan upaya peningkatan. Yang ketiga adalah arahan rekomendasi, terbagi menjadi dua, yakni arahan peningkatan program BSPS, meliputi penentuan skala prioritas, perbaikan dan kebutuhan bahan, sosialisasi konstruksi rumah layak, perlibatan perempuan, serta pengadaan kegiatan gotong royong. Adapun juga arahan peningkatan kelayakan hunian berdasarkan kriteria rumah layak huni meliputi peningkatan ketahanan bangunan dengan mengajukan serta menggunakan material yang layak, memenuhi standar luas bangunan mengikuti RT/RW Kota Makassar, serta meningkatkan akses sanitasi, air minum, serta pemenuhan kesehatan bangunan dengan mengajukan bantuan dalam penyusunan DRPB. Adapun sarannya, yang pertama diharapkan tim pelaksana program BSPS atau instansi terkait dapat mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program BSPS berikutnya atau di wilayah penerimaan lainnya. Yang kedua, diharapkan instansi terkait dapat memperhatikan indikator-indikator yang memiliki nilai kepuasan lebih rendah dari harapan masyarakat agar hasil bantuan dapat lebih optimal. Dan yang ketiga adalah arahan rekomendasi yang disusun pada penelitian ini diharapkan dapat direalisasikan secara nyata pada pelaksanaan berikutnya maupun di wilayah penerimaan program BSPS lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak presentasi saya.